recording. Ya, jadi tadi problemnya tuh di sini. Ini kan ada komponen input ya. Gue pakainya i kecil. Jadi itu kayak HTML input. Harusnya i besar kayak gini nih. I gitu. Sisanya yang lain udah bener, nggak ada masalah. Nah, setelah ini gue ganti huruf besar, terus gue coba di sini. Nih gue refresh dulu deh ya. Nah, ini kayak tadi nih. Klik, nah langsung keluar. Cocok. Cocok. Oke, gue ulangi sedikit. Jadi tadi problemnya itu di sini inputnya. Itu i-nya tuh hurufnya i kecil. Harusnya i besar karena dia elemen apa komponen. Komponen kan huruf besar ya, kayak di mana tadi di inputan sini juga p-nya tuh p besar post model gitu. Nah, di komponen tadi juga sama tuh inputnya i-nya i besar. Tadi gue makanya i kecil. Cuma nggak tahu kenapa errornya jadi aneh banget jadi kayak gitu. Nah, ini kalau diklik muncul. Ini sebetulnya show hide aja. Nah, terus bisa kita tambahin ya produk. Kaos kaki 1 10 5.000. Nah, dia langsung ke add. Ini kita yang codingannya itu sebetulnya dia cuma nge-add doang nih ke sini. Add tuh, dia cuma nge-push aja. Habis itu masukin ke model. Cuma karena dia itu reaktif, ketika ada perubahan di sisi model, itu ini loopingan yang ini nih ke-trigger lagi. Maka dia bikin tr td tr td 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 tr bikin. Makanya langsung muncul. Jadi ke DOM-nya juga langsung bereaksi gitu. Gue tambah lagi Adidas save gitu ya. Nah, ini yang ngait ke pertanyaan Budi tadi, masalah backup. Kenapa ada backup? Gimana tuh backup? Ngapain sih harus pakai backup? Itu karena gini. Misal nih gue udah input ya, kaos kaki. Gue klik edit. Nah, ini kan model dia ngelink ke dalam propertinya si model. Begitu juga yang ini kan. Ini nunjuk ke model yang sama nih. Ini bisa gue ganti. Jadi tuh, lihat di belakang, di bagian produk. Itu dia ikut berubah. Stocking panjang. Kalau misalnya gua cancel, kan harusnya dia balik lagi ya ininya tuh, jangan berubah gitu. Kalau gua save, oke berubah jadi stocking panjang. Tapi kalau gua cancel, harusnya dia balik lagi jadi ke kaos kaki. Kalau tadi nggak di backup, kita kehilangan tuh informasi itu. Makanya tadi di backup dulu di variable, terus tampilin nih. Nah begitu di cancel, close, berubah kaos kaki, balik lagi. Cuma ini urutannya jadi berubah ya, kaos kaki. Ini kalau gue ganti, balik lagi kaos kaki gitu. Tapi kalau gue save, maka langsung di replace. Save, nah gitu. Itu makanya tadi kenapa butuh backupan, supaya kalau kita nggak jadi itu data lamanya tetap nggak berubah, tetap ada datanya. Sama ini perhatiin juga yang computed properties. Computed itu ini langsung ngitung nih. Ini kan tadi 5.000 satu ya. Ini kalau gua ganti 2 jadi 10.000. Gua ganti 3 15.000. 4 gitu. Jadi langsung dia reaktif. Berubah nih langsung jalan, langsung jalan, langsung jalan. Nah, ini coba kita tambahin di sini ya, subtotalnya. Dia harusnya langsung ngitung tuh. Coba kita tambahin di komponen. Ini bukan inputan, subtotal. Di sini langsung di model subtotal. Refresh. Oke. Add.
Nah, langsung berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma tampilin doang modelnya. Ini langsung ikut berubah, dihitung. Save, masuk ke sini. Begitu juga kalau edit, dia berubah, ini juga berubah karena nunjuk ke properti model yang sama. Bisa kita tambahin lagi. Save gitu ya. Nah, ini kalau di remove, ini berarti dihilangin dari sananya. Ini gua tambah 3 deh. Nah, ini tas pinggang gua remove nih. Tek, langsung hilang. Ini bisa kelihatan juga di sini si detailnya itu. Nah, tuh sepatu, biar kelihatan ya. Sepatu, tas pinggang, gelas. Nah, ini ada yang backupan ya. Gelas gue edit. Nah, ada 2 tuh, ada yang backupannya. Gelas, kaca. Nah, ini data backupan yang bawah. Ini data yang benarnya. Save. Nah, yang backupannya nggak dihapus, dibiarin aja. Tapi yang ngait ke parent itu yang ini. Gitu. Nah, Kalau di refresh Pak, kalau di refresh hilang tuh. Oh, jadi balik lagi masih tetap karena masih pakai yang ember itu ya? Kalau di itu juga hilang. Jadi sebetulnya ini kan SPA sistemnya, single page application. Jadi kalau di SPA tuh uh, jangan di refresh gitu, nggak. Kalau di refresh dia state-nya langsung reset gitu. Beda sama kalau di yang full stack itu kan kalau di reset di refresh dia minta lagi ke server ya, narik lagi. Karena ini SPA adanya di client, semua data-data yang udah pernah di get tuh hilang. Misal gini nih. Nih, ini kan gue udah nge-get ya. Point of sales 6, detailnya 16. Terus kalau gua refresh karena halamannya di sini, ini dia nge-get lagi. Makanya datanya di sini masih tetap ada 6 5, 15. Tapi misalnya gue masuk ke sini create, ini kan nambah tuh ya, karena tadi ada record baru. Ini kalau gua refresh, itu state yang tadi hilang. Makanya data di sini cuma 1. Yang new ini doang. Yang tadi udah pernah di get hilang gitu. Jadi memang di SPA itu tidak dirancang untuk di nge-refresh, di refresh gitu si halamannya itu. Kalaupun mau refresh lu harus bikin metodenya get ulang data gitu, kayak gitu. Biasanya gitu. Karena apa namanya? Si itu kan sebutannya juga SPA ya, single page application. Jadi memang page-nya tuh cuma 1 gitu. Nanti semua operasi terjadi di situ. Operasi apapun itu. Jadi memang tidak di itu untuk di refresh. Si siapa namanya? Ember sendiri dia bikin gini nih. Sebenarnya dia buat supaya kalau di refresh dia nggak balik lagi ke URL aslinya, karena aslinya kan sebenarnya kosong ya di sini tuh. Terus kalau misalnya kita ubah tadi masuk point of sale misalnya, ini kan data ini di load, halaman di load. Waktu gue klik detail itu dia nggak nge-refresh sebenarnya. Kalau lo lihat di sini atau di apa di sini nggak nge-load, langsung aja tuh nggak ada loading. Karena page-nya itu juga. Cuma dia memang ada fitur buat ngerubah URL atasnya di routernya itu. Lalu datanya gimana? Adanya di belakang. Get-nya di sini. Nah, kebetulan ini nggak get ulang ya, karena ini detail dia pick record. Gitu. Nah, ini kelihatannya nanti set, detail. Nah, ini nggak ngeload ulang. Create juga nggak ada load ulang. Nanti kalau ada operasi ke belakang nanti kelihatan di sini. Iya. Jadi memang apa ya? Cara pandangnya beda tuh sama aplikasi full stack yang biasa kita bikin, MVC misalnya. Ini pakainya kayak gini. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Gua lanjut ya. Nah, ini diganti dulu. Kan udah diisi nih ceritanya nih, gua isi. Terus gua save.
Kita belum bikin tuh handler save-nya. Save. Ini 2 deh. Item 2. Nah, handler save-nya belum dibuat nih. Jadi waktu kita klik save itu pasti error. Dia nyari 5 uneven object bla 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 save post. Nah, ini save post karena belum ada, kita buat dulu. Itu adanya di controller di sini. Karena waktu template-nya itu input nge-submit, dia manggil save post. Gitu. Nah, ini benar gak ya modelnya? Model of cells. Ya benar. Nah, si save post ini kita perlu buat di sini. Save post besar. Nah, ini nih yang gua rasa sih konyol ya. Jadi lo kalau one to many itu jadi ngirimnya harus berkali-kali. Ini benar nggak sini? Benar. Oke. Jadi si controllernya itu ketika save itu dia harus ngelooping. Pertama dia harus ngambil dulu. Pas save-nya diambil dulu datanya. Yang apa? Post detail. Point of sale dot model dot get. Ini dari service nih. Jadi ngambil modelnya si service dari service bapaknya tadi ke properti yang namanya point of sales detail. Dapat nih. Ini akan menghasilkan ini menghasilkan 2 ini, item 1, item 2. Nah, udah dapat. Bapaknya kita save dulu. Model save. Nah, ini yang terjadi adalah dia akan ngehit URL point of sale post. Dia kirim tuh, track kirim ke sana. Balikan dari save ini itu dia sebetulnya adalah apa namanya? Gua lupa ya. Jadi aduh gue lupa namanya. Nah, ini tuh dia jalan di background sebenarnya, di thread tersendiri jalan. Nah, habis itu balikannya itu kita bisa ambil pakai den. Gitu. Itu kalau sukses dia akan masuk sini. Kalau gagal kita catch sini. Nah, jadi gini sebenarnya. Lalu dibikin lebih bagus gini gitu ya. Nah, waktu dia ambil sukses itu, dia ngirimin variabel yang isinya bisa kita proses, yaitu si respon kalau mau dipakai kayak gini. Kalau nggak mau dipakai bisa jadi ini gini. Langsung ini namanya arrow function. Jadi bikin metode yang nggak ada namanya, cuma langsung diakses. Nah, terus di sini kan bapaknya udah disimpan ya, berhasil nih. Kalau sukses, kalau gagal nanti ada error di sini. Kalau sukses berhasil, setelah bapaknya disimpan, anaknya sekarang disimpan. Cuma karena ini reaktif tadi, kan kalau anak disimpan dia harus nyari dulu tuh. Waktu anak disimpan nih ID bapak gue berapa. Tapi karena dia itu reaktif, begitu bapaknya disimpan balik lagi sukses dapat ID, anaknya langsung tahu ID-nya karena tadi di definisi sininya dia udah ada belongs to nih. Gitu. Jadi ini otomatis keisi sama point of sales bapaknya yang udah sukses tadi yang udah ada ID-nya. Jadi waktu nanti di sini kita looping post detail dot for each item ya. Looping. Itu udah nunjuk ID bapaknya sampai dia udah tahu. Baru abis itu dia save. Nah, ini bisa dihandle juga sih. Dikasih kayak tadi ya, then terus catch kalau mau nge-handle yang ada di dalam sini. Kalau enggak dia langsung kayak gini. Kalau error, ini errornya dia ngirimin juga variabel. Ini gua kasih nama error.
Oke, itu terus alert violet to save data. Ininya gua konsol dulu deh. Errornya kenapa itu ada di situ. Nah, setelah berhasil beres nih semua, kita bukan di sini ya, di sini. Setelah berhasil seluruh anaknya dan si bapaknya itu selesai, kita pindahin transition to root ke detail. Pindahin ke detail. Nah, ID-nya apa? ID-nya kan kita belum dapat ya, ID bapaknya. Gimana supaya bisa dapat? Nah, ini kita jadiin variabel nih. Response ID. Nah, itu pasti ID bapaknya yang kita dapat. Maka dia akan balik ke halaman detail dengan ID-nya berapa. Gitu. Ini save post. Nah, kita coba nih. Fresh. Oke, tanggal gue isi 16. Supplier 4. Catatan penjualan harian. Oh, remark kenapa nih? Remarks on undefined object. Remarks. Model. Press dulu. Ini gue isi 16. Terus ini gue isi 3. Penjualan harian. Save. Save. Nah, ini ada 2 ya. Ini kalau dilihat nanti requestnya ada 3 berarti nih. Nge-save bapaknya, anaknya. Klik. Oh, error. The root of point of sales detail was not found. Failed to save data. Ini oke. Berarti dia waktu mau mau nyimpan anaknya tuh dia nggak nemu root handler for API point of sales details. Ini si mirage nya berarti nih. Mirage config point of sales details post. Ini ada padahal. Point of sales detail model, but the model doesn't exist. Oh, modelnya salah. Nah, kurang S. Tadi copy paste. Ya, reload. Tanggal 24. Supplier. Beli sepatu dan sandal Adidas. Adidas Samba. Beli 2. 500 ribuan. Terus sandal. Beli 1. Oke. Save. Masih error. Naon cenah. The root point of sales data was not found. Tapi ke save nih. Ini tadi requestnya untuk nyimpen bapaknya. Transaction date 0 gak keisi. Terus responnya
sukses ya, dapat ID 6. Oke, tadi transaksinya date-nya kosong, pembelian sepatunya benar. Terus ini anaknya, detailnya, requestnya Adidas Samba 2 50.000 ini ya. Responnya sukses juga, dapat ID 16. Anak keduanya, requestnya sandal jepit, responnya juga sukses sebenarnya, cuma dia ada error ini nih, route point of sales detail was not found. Ini kenapa nih, kayaknya pas pindah. Oh iya, nah point of sale dot detail, bukan pakai strip karena kita mau maju ke halaman detail. Nah, lihat di sini point of sale dot detail gitu. Tadi pakai strip, salah. Oke, refresh dulu. Di tanggal kita cari tahu kenapa. Sepatu. Satunya lagi sandal jepit. Save trot. Nah, pindah dia. Ada nih tanggal. Oke, ini kesimpan ya. Berhasil, back to list. Ada juga suppliernya, cuma nggak kelihatan. Coba lihat detailnya. Iya, supplier nggak kesimpan. Kita harus cek tuh. Pas point of sale. Relation ada pada nih supplier. ID 4. Date-nya tetap 0 ya. Ini ID 4 supplier. Waktu get data. Let's go. Responnya adalah ini kita tadi yang 6. Atribut ada 4, cuma dia nggak keluar. Supplier 4 itu apa? Included. Oh, nggak ke get nih supplier 4 nya. Jadi ini cara bacanya gini. Ini respon dari JSON API ya. Nanti kalau dari API ya bentuknya JSON. Cuma ini karena mirage jadi dia keluarin dalam bentuk objek kayak gini. JSON juga sebenarnya. Nah, ini data array itu berarti kan yang tadi di get di halaman depan. Terus di halaman sini ya. Ini kalau get lagi. Pakai yang baru deh. Lihat dari responnya. Ini ada data, ada included. Data itu artinya data yang di get. Tadi itu adalah point of sales. Included ini yang kalau kita kasih include di sini nih, di root. Rootnya tadi kita kasih include supplier dan point of sales detail. Nah, maka itu akan nge-get included supplier dan point of sales detail ke get. Yang berkait aja sama dia. Sama si ininya. Aplikasinya. Si supplier address 4 supplier 4. Oke. Nah, ini semua. Lalu si datanya yang ada di sini ini adalah array, lalu ada tipenya nih. Atributnya apa, ID-nya berapa, tipenya apa, relationship-nya apa aja. Kalau di sini yang ke-6 itu atribut datanya adalah remarks transaction. Lalu relationship-nya di sini ada ke supplier
data supplier ID-nya 4. Berarti dia nunjuk ke supplier dengan ID 4. Ini harusnya ke get nih di sini kayak yang teman-temannya. Ini relationship sama ya. Ini point of sales detail. Oh, ini detailnya. Relationship berikutnya. Ini sama kayak yang included. Ini ada point of sales detail dengan ID 16, ID 17, ini anaknya. Cuma ini supplier data 0 nih. Harusnya dinunjuk ke yang ID 4 supplier. ID 4 ya, supplier 4 ya. Oke. Gue edit. Oh, edit belum. Oke. Ini create. Gue ulang sedikit nih sebelum istirahat ya. Ulang sedikit. Pertama, si point of sales kalau untuk yang halaman detail, halaman index, gue rasa nggak problem ya. Bener nggak? Kalau problem langsung ngomong ya. Tapi yang menurut gue agak berat itu adalah yang input. Karena kita pakai service di sini dan pakai komponen. Pertama, untuk halaman input itu di controller create ya. Di sini dia harus nginjek service yang berkaitan sama datanya dia yang mau dipakai, yaitu point of sale dan service model, post modal, sorry. Ini adalah anaknya. Kalau ternyata point of sale itu punya anak lebih dari satu, kita harus buat juga nih service untuk anak-anak yang lain. Jadi ketika udah one to many, kita harus pakai service yang terdiri dari bapaknya dan anak-anaknya. Karena itu masing-masing nge-handle, bertanggung jawab masing-masing terhadap objek-objeknya tuh. Dua. Terus kalau dia itu ada, kita punya combo box di dalam inputannya, atau nanti ada radio button atau apapun itu yang memang ngambil dari database, itu bisa di get dulu dan disimpan di satu properti di controller. Contoh di sini adalah combo box supplier. Ini gua taruh, lalu ketika init ambil dulu. Gitu. Jadi kalau di .NET kan si controllernya tuh nanti manggil tuh load apa combo, load apa combo, load apa combo. Nah di sini controllernya manggil si supplier ini, supplier sampai data-data ini buat di sini, buat di ini combo atau nanti ada radio ya. Udah beres. Di actionnya untuk masalah combo box itu dia akan di-assign ketika on change. Jadi di sini ada template input pakai power select. Ya, mau mandinya. Pakai power select. Selected itu berarti pas edit, misalnya edit, yang diselect yang mana, diambil dari properti apa. Ya. Terus optionnya itu adalah mau diisi sama apa, ngambil dari mana. Ini dari controller .supplier tadi. Lalu ada action on change, ketika combo box diubah, gue harus ngapain? Gitu. Maka panggil action on change combo, kirim parameternya model, parameternya ini nama properti sih, model supplier, isiin ke sini maksudnya. Nanti di combo on change ini parameter pertama yang dikirim adalah yang ada di sini. Kalau lu ngirim 3 atau 4, berarti nanti 3 atau 4 dulu di sini. Yang terakhir adalah itemnya yang terpilih. Makanya di sini di set property name item. Jadi langsung ngeset ke modelnya dia. Ini si controller gue nggak bikin model karena secara default controller tuh punya property model, pasti ada. Itu ada di base classnya dia. Dia punya property model dan dia punya method set model, itu udah pasti ada. Nah ini diisi, itu di sisi combo ya, ke bawahnya sama remarks. Nah berikutnya untuk yang menu-nya nih, halaman menu di input di sini. Nah ini kita harus bikin dulu tabelnya apa, lalu looping, detailnya looping. Nah di dalam detail looping itu kita tambahin juga tombol delete, remove ya, sama edit. Nah di sini baru nih kita main di controller dia. Kalau mau ngedit data, panggil edit raw data. Itu panggil yang ini, edit raw data.
kita bikin. Yang pada gilirannya kalau itu diklik dia akan manggil service detailnya .edit data, mana data yang mau diedit gitu. Kalau remove dia akan manggil delete raw data, itemnya mana, delete raw data, itemnya mana. Yang dia juga kalau diklik akan manggil service detailnya lalu remove data, mana datanya, ke remove tuh di sana. Tuh looping di sini. Lalu paling bawah ada buat nambahin, add more. Kalau diklik dia manggil add raw data tanpa parameter item ya. Ini ada ini karena memang ada filtering. Add raw data. Waktu ini dipanggil, dia manggil create record, lalu dia kirim post modal show data. Keluar tuh si datanya. Si pop up-nya. Ini sama manggil service detailnya juga. Terus siapa namanya? Gimana itu bisa berkaitan sama elemen komponen. Nah, komponen di sini kan dibuat nih. Ini komponen biasa aja sebenarnya, sama aja. Komponen biasa yang dia itu punya properti yang harus di-set. Open, ini untuk tampil atau enggak. Lalu ada eventnya, on submit dan on hidden. On submit yaitu ketika tombol submit diklik, on hidden itu ketika tombol close diklik. Mau cancel atau close-nya diklik, dia on hidden, nge-trigger. Makanya di sini ketika on submit dia panggil action submit, on hidden dia panggil action hide modal. Jadi dia nggak bisa bedain antara close atau cancel, hidden aja yang terjadi. Nah, lalu di bawahnya ini ada bootstrap button. Itu di sini ada action yang punyanya si modal ini, modal dialog. Modal save itu gue manggilnya modal.submit, kalau close itu modal.close gitu. Lalu ini ada type-nya ya, sukses atau danger itu buttonnya. Nah, modal dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi ketika deklarasi bootstrap modal itu eventnya lu taruh, kalau terjadi submit gue manggil action apa, ketika terjadi hidden gue manggil action apa, lalu dia bikin satu variabel as modal. Ini yang nanti dipakai untuk nge-trigger. Di dalamnya di belakang di code JavaScript-nya di sini. Ini bikin variabel model nih untuk supaya nanti bisa dia berkomunikasi sama kontrolnya. Nah, variabel model ini di set di mana? Di sini waktu dipanggil. Waktu dipanggil gue set model sama dengan this service detail.current model. Terus show modal statusnya juga ya, show hide-nya itu dapat dari mana? Dari this service detail.is show modal. Jadi di sini model nanti masuk ke sini, terus yang show modal itu nanti masuk ke sini. Ini ada jadi service. Nah, lalu ini udah beres nih, bisa save bisa close ya. Terus kita balik ke template ini. Nah, ini waktu kita add more, dia manggil action add raw data dari controller. Kita lihat controller. Add raw data dari controller. Yang dia panggil adalah di dalam controller dia manggil service detail.show. Masuk ke service detail.show. Salah. Service post modal. Mana tadi service? Service detail. Show. Jadi ini dari controller manggil service detail.show, ini datanya. Dia manggil ini show model. Model sama ya. Nah, si service akan nge-grab dulu. Oke, gua set deh current model gua adalah yang lu kirim. Abis itu dia set is show modalnya true. Is show modal. Lalu gimana bisa menampilkan tampilan tadi? Padahal kan nggak ada hubungannya tuh antara komponen sama si service. Itu karena di dalam input ini show modal itu ngambil dari this post modal is show modal. Jadi dia sebenarnya nunjuk yang ini. Jadi ketika di dalam sini diubah ke propagate tuh, dia lari ke sini, dari sini ke komponen sini show modal berubah. Ketika itu berubah di dalam sini
mana ini show model ini berubah jadi true, maka tampil tuh truk si ininya akan nampil tek, nah true nih tampilannya gitu. Perjalanannya seperti itu buat nampilin data. Nanti buat save gimana, sama waktu save kan klik ini dia kan nge-submit. Ketika nge-submit on submit dia ke-trigger nih action submitnya. Lihat di komponen action submitnya ke-trigger. Ketika ini ke-trigger dia akan manggil service detail .add row. Nah ini ajaibnya. Kalau di mana di .NET atau bahasa lain mungkin kita harus ngirim kan, ngasih tahu ini servisnya yang ini nih untuk diisi. Nah dia ada istilahnya dia inject, semacam kayak dependency injection, post modal service. Nah tiba-tiba lu dapat service yang sama dengan yang tadi di instance di controller persis. Makanya di sini gue bisa tiba-tiba panggil post model.addRow. Nah ini akan manggil ke tempat yang ke instance yang sama, dan di sini akan manggil addRow. Nah, addRow kan, addRow model yang pada source code-nya itu si service detail itu manggil bapaknya addRow. Naik lagi tuh ke atas ke sini addRow, di bapaknya diisi. Dah, dia cuma ngisi model sebenarnya. Nah, tapi karena dia itu reaktif, ketika modelnya berubah, otomatis konten di dalam komponennya ini, di dalam inputnya ini berubah nih si point of sale detail. Karena tadi di add dari dari komponen dia manggil service detail.addRow, dari service detail.addRow dia manggil point of sales.addRow, di dalam point of sales.addRow dia ngisi ke dalam model.point of sales detail. Nah, ketika diisi berubah ke looping lah di sini. Makanya di sini bisa muncul kalau ini kita isi gitu. Truk muncul. Nah, ini masuk ke sana. Nah, ketika ini udah jadi, udah masuk, kan dia adanya di dalam sini kan modelnya. Di dalam point of sales detail.model nih. Berarti model ini udah lengkap nih. Dia pasti nyimpen seluruh transaksi yang ada di sini. Maka ketika kita klik save di dalam inputnya, input, nah ini di save itu dia manggil action save post di controller, maka di sini controller, mana controller ini save, dia manggil save post dari sini dia akan lari ke sini. Nah di sini diambil point of sale ya, ini kan berarti bapaknya nih yang ini nih, yang ini nih, point of sale model get point of sale detail, dapat detailnya. Nah ini juga menunjuk ke model yang sama, karena tadi controller itu kan punya punya properti model ya, defaultnya dia ada modelnya, itu model itu juga ikut berubah sesuai dia. Jadi kalau model di tempat lain diubah, dia nunjuk tempat yang sama itu ikut berubah juga. Maka di save nih si model ini, save. Begitu save-nya sukses, loop anak-anaknya save juga. Setelah anak-anaknya selesai save, baru kita pindah ke halaman detail. Kalau gagal, nggak save-nya gagal, entah bapaknya atau anaknya, maka kita catch errornya, tampilin bahwa wait, gue nggak bisa nge-save. Gitu. Itu sih sampai save. Ini istirahat. Ada pertanyaan sebelum kita masuk istirahat? Atau masih bingung? Ini nanti nyobanya mau kapan, Mbak? Untuk kitanya? Boleh deh, nanti abis istirahat lu coba dulu create-nya. Nanti baru abis itu kita bahas yang editnya. Karena kalau dua-duanya liar nanti. Itunya dulu aja yang create. Iya, Pak. Biar merasakan dulu, Pak. Ya. Oke, nanti ini 2 video ini gue upload di YouTube biar bisa lo lihat. Untuk YouTube yang sebelumnya, Oh, berarti yang sebelumnya belum ya, Mas Harik? Belum, tadi baru gue upload. Video yang sebelumnya belum di YouTube ya? Belum, tadi baru gue upload 600 megaan. Jadi mau ngerjain cuman bingung gimana, lupa. Nanti gue share lagi. Oh gitu iya. ya. Size-nya berapa, Pak, kalau nggak dapet ke YouTube, Pak? Oke. 600 mega. Waduh. Tidak